Hello guys, welcome back to my channel Lenspoint TV 90. Oke, gue ucapin selamat malam buat kalian semua yang ada di seluruh Indonesia dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan untuk area Jakarta khususnya, Jabodetabek lah ya, karena ini lagi ada pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Jika bekerja menggunakan kendaraan pribadi ataupun sepeda motor, selalu sediakan jas hujan di kendaraannya. Kalau yang bawa mobil, hati-hati bawanya, hargai pengendara yang menggunakan sepeda motor. Karena musim hujan telah tiba, jadi tetap jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi corona. Tetap gunakan masker dan jaga untuk physical distancing. Nah, di video kali ini kenapa gue buatnya santai banget nih, ada di ruang tamu, nyantai pakai kaos doang, pakai topi ala-ala ya anak-anak kosan gitu kan. Nah, karena di video kali ini gue bakal kasih informasi tentang kalian semua yang setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore itu bolak-balik gitu kan, dari kosan atau dari rumah berangkat ke kantor, terus dari jam 5 sore itu seperti itu kembali lagi ke kosan atau ke rumah, dan itu berulang kali sampai usia kalian yang saat ini. Nah, informasi seperti apa sih yang bakal gue kasih ke kalian semua? Nah, ini informasinya biar kalian nanti nggak panik, nggak bingung, nggak salah paham, nggak salah persepsi dan mengikuti syarat-syaratnya. Jangan di skip nonton videonya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share biar teman-teman yang lain ikutan tahu apa yang ada di dalam video Lenspoint TV 90. Nah, langsung aja nih, kita bakal bahas. Nah, seperti halnya dengan kartu prakerja yang sebelumnya sudah saya bahas di video ini. Nah, kali ini dari badan pemberi kerja atau bisa disebut itu asuransi kalian atau tabungan kalian di masa tua. Jaminan masa tua deh kalau disebutnya itu jaminan masa tua. Apa sih? Nah, ini dia ternyata BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kalian memiliki kartu sakti ini, kalian patut berbangga hati kepada pemerintah, kepada Menteri Keuangan, kalian patut berbangga hati. Karena jika kalian memenuhi syarat dan kalian memiliki kartu sakti ini, kalian bakal menerima bantuan senilai Rp600.000 selama 4 bulan dan akan dikirimkan ke rekening kalian. Nah, kok informasinya sudah menyebar ya? Mungkin informasinya sudah menyebar, bahkan sudah menyebar luas sekali. Nah, gue kayaknya juga bikin videonya agak-agak lambat gitu kan, karena kemarin-kemarin gue sibuk banget. Nah, per Selasa ini sudah terkumpul 15,7 juta pekerja yang bergaji di bawah 5 juta per bulan. Nah, itu bakal diberikan subsidi oleh pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan. Dan syaratnya apa aja? Syaratnya yang pertama adalah kalian harus warga negara Indonesia. Karena di kartu prakerja NIK-nya adalah nomor izin kependudukan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah kalian menerima upah di bawah 5 juta rupiah. Nah, kenapa harus di bawah 5 juta rupiah? Nah, peraturannya seperti ini. Jika kalian menerima gaji upah minimum regional atau provinsi senilai 3.900.000 atau mungkin 4.900.000 kurang dari 5 juta rupiah, mungkin kalian bisa menerima bantuan dari pemerintah senilai Rp600.000 ini. Tapi jika kalian digaji di atas 5 juta rupiah, ya kalian jangan berharap untuk mendapatkan bantuan ini. Karena gaji itu udah cukup buat kalian kan, setidaknya untuk bayar cicilan Honda Beat ataupun Honda Vario, atau mungkin kalau kalian yang lebih lagi itu untuk nyicil Toyota Agya atau Daihatsu Ayla, itu mungkin sudah cukup lah untuk perputaran kalian sehari. Nah, yang kedua masih dalam gaji tidak lebih dari 5 juta rupiah, dan juga kalian aktif kartu BPJS Ketenagakerjaannya ini sampai dengan per bulan Juni kemarin. Nah,
Jadi kalau kalian tidak dibayar selama bulan Juni ya, kalian jangan berharap orang iuran BPJS kalian aja tidak dibayar kan Kak. Kenapa kalian mengharapkan untuk dapat bantuan dari pemerintah? Ya enggak? Ya enggak sih? Ya, ya harus iyalah ya. Nah, terus pekerja yang buruh menerima upah dan memiliki rekening bank yang aktif. Ya kalau kalian misalkan nggak memiliki rekening bank yang aktif, perusahaan kalian ngegaji kalian dari mana kan gitu. Kayaknya zaman sekarang udah jarang banget perusahaan yang ngegaji karyawannya melalui cash. Terima kasih, di amplop itu zaman gue dulu, zaman tahun 2011 mungkin lah gue masih di amplopin gitu kan, digaji gue. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada gaji-gaji yang dikasih ke amplop. Terus tidak dalam peserta penerima manfaat kartu prakerja. Jadi kalau kalian sudah menerima bantuan dari kartu prakerja dari Kementerian Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani Hendariati, kalian jangan berharap lagi untuk mendapatkan kartu bantuan di kartu prakerja ini. Kalian jadi sudah cukup satu aja, jatuh loh, sudah cukup satu aja kalian mendapatkan bantuan dari prakerja dan jangan mengharapkan dari kartu BPJS Ketenagakerjaan. Gantian yang lainnya yang dapat gitu maksudnya. Jadi adil gitu kan. Nah, pesertanya tadi seperti yang gue bilang itu aktif membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020 kemarin karena bantuan ini mulai divalidasi per September tahun 2020 dan per Selasa ini sudah masuk 15,7 juta pekerja yang terdaftar. Tapi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalian nanti mengikuti aturan-aturan dan anjurannya karena memang masih belum dalam proses penyempurnaan untuk menyempurnakan. Karena begini guys, jadi banyak data-data yang kayak kartu prakerja kemarin sempat dilihat sama KPK karena ada something wrong mungkin, tapi nggak tahulah karena salah sasaran. Nah, berharapnya yang saat ini karena ini bantuan ini bersumber dari dana pemerintah melalui Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan diharapkan untuk bisa tepat sasaran, nggak salah lagi nih nanti tiba-tiba ada permainan di lingkup perusahaannya dari HRD-nya gajinya ternyata di atas 5 juta dirubah menjadi 3 juta sekian, di slipnya kelihatan. Nanti jadi biar nggak salah sasaran gitu. Karena ini nanti dari bidang dari tim terkaitnya dari BPJS Ketenagakerjaan akan bekerja sama dengan tim HRD dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Karena di terdaftar itu sudah lebih dari 600.000 perusahaan yang ikut tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Jadi kalau kartu prakerja kemarin kan memang mutlak itu programnya pemerintah, programnya Mr. Presiden. Kalau ini program dari BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama, yang karena ini sebuah apresiasi, ditulisnya itu sebuah apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan swasta, ingat ya, swasta bukan badan usaha milik negara yang telah mendaftarkan karyawan-karyawannya untuk menyisihkan uang gajinya untuk jaminan masa tua. Atau bisa dibilang ini adalah sebuah asuransi walaupun nominalnya kecil dan tidak bertambah, tapi bisa kalian cairkan jika kalian sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut dan menginginkan uang jaminan masa tua itu dikeluarkan. Nah, kalau gua pribadi karena gua sudah di PHK dan kartu BPJS Ketenagakerjaan gue itu udah gue cairin kemarin, jadi gue udah nggak bakal bisa dapat lagi bantuan dari pemerintah dan untungnya gue udah dapat dari kartu prakerja. Nah, gue bersyukur banget. Nah, kemarin banyak banget di video gimana sih nyairin kartu BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat itu gue mencairkan kartu uang dari BPJS Ketenagakerjaan gue itu masih online, masih dalam dengan proses video call. Kalau sekarang mungkin sudah datang ke kantornya, sudah harus membawa berkas-berkasnya. Nah, kalau yang dulu itu mencairkannya hanya lewat video call karena banyak teman-teman gue yang kena PHK akhirnya mencairkan uang untuk menyambung hidup di perantauan. Nah, informasinya tetap seperti itu. Jadi beruntung banget kalian tetap ikutin program-program dari pemerintah. Apalagi ini bermanfaat banget kalian jika kalian bekerja di salah satu perusahaan swasta. Ingat ya, di salah satu perusahaan swasta dan bukan badan usaha milik negara atau anak cabangnya atau anak
buahnya lah, ibarat katanya kayak Pertamina bawahnya punya ada lagi, atau perusahaan gas negara PGN di bawahnya ada lagi gitu, itu tidak akan bisa untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah ini, karena ini mutlak untuk karyawan-karyawan di perusahaan swasta. Kalian bisa mendapatkan bantuan senilai Rp600.000 selama 4 bulan, dan itu akan divalidasi. Jadi tidak mudah untuk kemarin kartu prakerja yang kita harus nonton video bla bla bla. Tidak, kalau ini memang mutlak. Nanti kerjasama dari tim BPJS Ketenagakerjaan melalui HRD perusahaan yang sudah terdaftar, dan jika sudah tervalidasi, nah bantuan itu akan masuk ke rekening-rekening terdaftar kalian. Nah, informasinya semoga cukup membantu, dan karena ini memang informasinya belum valid banget, belum mutlak, belum keluar, karena baru keluarnya dari laman Twitternya dari BPJS Ketenagakerjaan dan Instagramnya, dan bisa dibaca melalui kompas.com, linknya aku kasih di bawah. Jadi jika kalian sudah memiliki kartu ini, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan masih aktif, masih membayar iurannya sampai dengan bulan Juni, semoga kalian bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah ini senilai Rp600.000 selama 4 bulan, itu untuk menambah bantuan biaya untuk membeli bahan pokok di dapur ataupun kehidupan kalian sehari-hari selama pandemi corona ini. Dan ini kita patut berbangga juga kepada pemerintah melalui badan-badannya, dan ini semoga tepat sasaran, tidak salah sasaran lagi. Dan yang sudah bergaji di atas 5 juta rupiah, jangan berharap, jangan mendaftarkan, jangan iri hati, karena buat teman-teman yang lain, bantuan ini untuk dibagikan kepada mereka-mereka yang gajinya di bawah 5 juta rupiah, karena banyak banget di seluruh Indonesia ini perusahaan-perusahaan swasta ya, perusahaan-perusahaan kecil yang masih menggaji karyawannya masih benar-benar jauh di bawah daripada di Jakarta, karena masih ada yang gajinya 2.900.000, 2.100.000, atau mungkin masih 3 juta, dan saya kurang tahu juga itu ada di mana. Tapi setidaknya jika kalian sudah menerima gaji di atas 5 juta, kalian tidak perlu iri kepada mereka yang mendapatkan bantuan pemerintah senilai Rp600.000 ini. Dan jika kalian sudah menerima dari kartu prakerja, nah ini tambahan informasi lagi buat kalian. Kenapa sih kemarin aku masih banyak baca di laman ya, kartu prakerja yang ternyata tanggalnya sudah harusnya diproses, masih menanyakan kok belum diproses nih imbuhannya. Ingat ya, kartu prakerja akan memproses uang untuk pencairannya itu maksimal 7 hari kerja setelah tanggal. Jadi jika kalian pencairannya harusnya tanggal 10, itu baru akan diproses tanggal 17. Jadi kalau kalian melihat di laman websnya itu belum diproses, kalian nggak usah panik. Jangan dibilang itu ngaret, jangan dibilang nggak konsisten, karena tertera di atasnya, di berandanya sudah tertulis jelas, maksimal 7 hari kerja dari kartu prakerja mencairkan uangnya masuk ke rekening e-wallet. Oke, pahami itu. Jadi jika pencairannya di tanggal 10, kalian harus menunggu tanggal 17 karena 7 hari kerja. Dan setelah itu jika masih uangnya itu belum masuk ke rekening e-wallet terdaftar kalian seperti OVO, Link Aja, GoPay, dan lain sebagainya, kalian jangan panik, karena di situ harus masih menunggu 3-5 hari lagi dari mitra-mitra tersebut untuk mencairkan uangnya ke rekening e-wallet terdaftar kita yang terdaftar di handphone. Ingat itu ya. Jadi butuh waktu 10-12 hari kerja kartu prakerja untuk memasukkan uangnya itu ke rekening e-wallet terdaftar kita. Nah, ini tambahannya buat kalian penerima bantuan subsidi dari pemerintah melalui kartu prakerja. Tambahan ya, di garis bawahin. Jadi jika pencairannya tanggal 10, kalian harus masih menunggu tanggal 22 maksimal. 22 itu maksimal. Jadi butuh waktu 12 hari untuk uang dari kartu prakerja masuk ke rekening e-wallet terdaftar kalian. Nah, itu aja informasinya, semoga membantu. Dan gue salut juga, semoga kalian pemilik kartu BPJS Ketenagakerjaan ini atau kartu Sakti ini semoga terbantu dengan bantuan pemerintah senilai Rp600.000 selama 4 bulan, sama seperti halnya dengan kartu prakerja penerima upah sama Rp600.000 selama 4 bulan juga. Nah, jangan dicemooh, jangan atau diungkit-ungkit bla 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 seperti kartu prakerja kemarin yang karena mengaret, karena ada disidak dilihat oleh KPK. Nah, kita lihat aja nanti ini bantuannya seperti apa. Oke?
dinantikan aja. Semoga ini nanti berjalan lancar dan semoga kalian bisa menerimanya dan menggunakan juga memanfaatkan uang bantuan dari pemerintah itu sebaik-baiknya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Semoga video ini bisa membantu buat kalian semua, para pekerja dan para penerima upah dari prakerja, dan membantu kalian semua dalam menjalani hari. Dan tetap jaga kesehatan, apalagi ini masih di pandemi corona. Tetap pakai masker, jangan keluar jika tidak penting, dan hindari untuk tidak menggunakan masker. Jangan sampai itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Thank you. Bye-bye.